Assalamualaikum anak-anak, kita balik lagi di pelajaran sosiologi. Kita mulai masuk ke bab 3 ya anak-anak. Ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Globalisasi di tengah dunia berarti anak-anak. Perubahan sosial berarti adanya berubah. Adanya sebuah perubahan, kehidupannya berubah. Ya, tadinya mungkin hidupnya seperti masyarakat, kalau kata orang mah dulu kuno, sekarang dia orang metropolitan, mungkin seperti itu. Nah, di sini kita bahas ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini dalam lingkup dunia dapat dilihat dari 3 hal anak-anak. Pendapatan tinggi, pendapatan menengah, pendapatan rendah. Indonesia ada di mana sih, Bu? Indonesia berada di pendapatan menengah. Nah, negara pendapatan tinggi high income nation adalah negara-negara yang memiliki GNI paling tidak 12 paling tidak sekitar segini anak-anak ya. $12.276 per kapitanya. Nah, negara yang berpendapatan menengah atau middle income nation adalah negara-negara yang memiliki GNI sekitar $1.006 sampai dengan $3.975 pendapatan per kapita, dan pendapatan menengah GNI-nya antara lain $3.976 sampai dengan $12.275. Oke, nah pendapatan menengahnya itu pendapatan rendahnya low income nation adalah negara-negara yang memiliki SNI sekitar segini, $1.006 per kapita atau kurang dari bawah itu. Nah, tugas untuk kalian kerjakan, sebutkan masing-masing negara yang berada di pendapatan tertinggi, pendapatan menengah, dan pendapatan rendah. Jadi kalian cari negara-negara yang mendapatkan pendapatan tertinggi, pendapatan menengah, dan pendapatan rendah minimal 3 negara. Oke, jangan lupa dikerjakan. Lanjut ya. Ada convention Gini atau rasio Gini atau Gini ratio digunakan untuk mengukur tingkatan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Di sini ada pendapatan rasio kita berapa. Kita pendistribusian pendapatan kita berapa per daerah. Makanya kan setiap daerah memiliki pendapatannya berbeda-beda setiap daerah. Nah, hakikat ketimpangan sosial. Menurut Naido Wills dalam Workbook, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, income, sumber daya resource, kekuatan power, dan status di dalam dan antar masyarakat. Ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses-proses sosial. Jadi, ketimpangan sosial didapat dari 4 hal ini anak-anak: income, resource, power, dan status di dalam dan antara masyarakat. Nah, ketimpangan sosial dalam sejarah. Sejarah histori, ketimpangan terkait dengan kepemilikan tanah. Ingat, kita dulu ada negara, kita termasuk daerah feodalisme dulu. Pemilik tanah, penyewa tanah, sama yang kerja, kayak gitu. Nah, ini ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andrinov Chaniago, paling tidak terdapat 6 ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Jadi, hanya melihat dari pendapatan saja, tidak melihat dari kehidupan bermasyarakatnya seperti apa. Ketimpangan sosial, biasanya ketimpangannya penyebaran aset di kalangan swasta. Nah, ada apa aja? Ada 6 ya, ada 6 ketimpangan sosial. Pertama, ketimpangan antara desa dengan kota. Sudah pasti beda ya. Harga beli barang di desa dengan harga beli barang di kota aja pasti beda. Kesenjangan pembangunan diri masyarakat Indonesia. Beda, setiap daerah pembangunannya beda-beda. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi udah jelas beda ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta juga beda. Ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor juga berbeda. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang terpusat pada wilayah perkotaan. Nah, ini ketimpangan sosial menurut Andrinov Chaniago. Apa aja sih faktor ketimpangan sosial? Nah, faktor ketimpangan sosial ini dikarenakan 2 hal anak-anak, struktural dan kultural. Kalau struktural berdasarkan kebijakan pemerintah.
Kayak sekarang PSBB membuat banyak wilayah yang memang atau PT-PT yang tutup hingga akhirnya masyarakatnya mau nggak mau di PHK. Jadi PHK besar-besaran pada masa PSBB ini atau masa era COVID ini. Nah, kalau kultural berdasarkan sifat atau kebiasaan pasrah dan menyerah rakyat akan sebuah keadaan. Nah, ciri masyarakat Indonesia kan pemalas ya anak-anak ya. Ini nggak usah ini rahasia umum lah. Rakyat Indonesia itu mayoritas pemalas. Nah, ini yang harus kita tekankan bahwa kita tidak boleh menyerah atau kita tidak boleh malas akan satu hal. Kita harus benar-benar berusaha agar kita tidak menjadi rakyat yang di bawah. Seperti itu. Oke. Sampai di sini aja pembelajaran kita ya anak-anak ya. Semoga kalian paham dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.